Nah, baru seperlapannya dikembalikan ke ibu. Seperlapannya setelah bersih, hak ibu diambil sudah dari harta suami yang sudah meninggal. Nah, apa? Anissa ayat 11-12 sih lebih detailnya. Nah, terus setelah itu saudara suami kan ada laki ada perempuan kan? Sisanya untuk mereka sudah. Sisanya setelah separuh untuk putri ibu, seperlapan untuk ibu, setelah hak ibu diambil dulu ya. Nah, jadi tertibnya gini Bu. Hutang ada nggak suami? Bayar dulu hutangnya. Ada wasiat nggak? Nah, terus di dalam harta suami ada hak ibu, ada hak anak ibu nggak? Jadi yang sudah dipindahkan jangan dibagi waris. Nah, setelah itu baru sisanya yang ada itu yang betul-betul hak suami itu dibagi waris yang ketentuan ibu 1/8, terus anak ibu separuh karena perempuan 1, karena saudara suami itu ada laki perempuan, sisanya untuk saudara suami dengan ketentuan saudara laki-laki 2 kali bagian saudari perempuan. Nah, kalau ibu mau negosiasi, sampaikan aja, Mas, di dalam harta suamiku, Allahyarham, ini ada bagian sampean, semuanya kumpulkan aja saudara-saudara. Ini kira-kira nilainya sekian kira-kira. Ini monggo diambil. Atau kalau ibu mau negosiasi, apa berkenan dibagian kepada keponakannya misalnya. Ya, kalau mereka ridho, tidak ada masalah. Ada yang begitu itu jamaah saya Bu Dokter, yang ada jamaah saya Bu Dokter namanya, Bu Dokter Indri. Itu diberitahukan bahwa paman-pamannya dari jalur suami mendapatkan bagian, tapi mereka mengatakan udah buat anak-anak aja. Ya sudah selesai, buat anak-anak selesai. Iya betul begitu. Ya sudah gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Anissa ayat 11-12. 11-12 aja. Iya. Banyak. Kalau hadisnya itu ibu tinggal buka ayat itu, terus ibu searching tafsirnya. Nah, nanti ketemu hadisnya di situ nanti. Saya tentang waris. Gak cuman itu, waris itu ada di Anissa agak-agak akhir tentang kalala itu juga ada. Itu. Cuman Anissa ayat 11-12 itu pembahasan awalnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Misalkan sudah dijual, misalkan ada 2 miliar nih Pak. 1/8-nya itu dibagi ke 1/8 dari 2 miliar. Itu apa bagi untuk anak dulu Pak? Ini rumusnya, saya ulang ya rumusnya ya. Kalau misalnya tadi kan suaminya berdaya kan udah meninggal. Nah, pertama kalau beliau punya hutang, bayar hutangnya dulu. Kalau ada wasiat, tunaikan wasiatnya dulu dan tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Terus baru yang sebelum itu pembiayaan perawatan jenazah. Keluarkan dulu biaya untuk itu. Ya potong semua wis bersih. Nah, ini kan ada harta tinggalan suami, sudah. Pertanyaannya, di dalam harta suami ini ada hak istri nggak yang sudah dihibahkan atau dinafkahkan atau dipindahkan semasa dia masih hidup? Entah sebagai nafkah, hadiah atau hibah. Kalau ada, keluarkan dulu. Oke. Ada nggak dari harta suami ini yang sudah dihibahkan, dihadiahkan atau dinafkahkan kepada anak? Oh ada, sudah, itu keluarkan dulu, jangan dibagi waris, itu sudah dipindahkan soalnya. Nah, itu bukan harta waris. Nah, pertanyaan berikutnya, di dalam harta suami ada saham istri nggak? Misalnya dulu beli rumah berdua, beli mobil berdua misalnya. Nah, saham istri keluarin dulu. Nah, bersih ketemunya harta Allahyarham suami Bu Dewi ternyata 1 triliun misalnya. Contoh, ibu cuma 2 miliar, 1 triliun misalnya gitu. Ya, 1 triliun. Contoh kok kecil. Nah, 1 triliun misalnya gitu. Nah, maka 1 triliun itu yang dibagi waris. 1/8 dari 1 triliun itu bagian Bu Dewi. Berapa? Setengahnya untuk putrinya yang 1 orang itu, ya setengah, mohon maaf. Sisanya untuk saudara-saudara kandungnya, saudara dan saudari kandungnya, suaminya Bu. Iya Bu. Kan 1/8 itu setelah dibagi untuk anaknya Riri dulu, apa 1/8-nya dari ya 1 triliun itu? 1 triliun diambil dulu 1/8. 1/8 tuh iya untuk Oh, beli. jadi Iya. 1/8. Terus setengah yang bagian Separuh dari 1 triliun itu. separuhnya juga. Iya, gitu. Sudah diambil. Oh, bukan. Separuh dari 1 triliun. Berarti dapat iya 500 M. Oh, jadi makan 1 Iya. setengahnya Iya. yang dari 1 triliun. Iya. Iya, betul. Bagi 8 ya Pak. Iya. Berapa bagi 8? Ya, sisanya saudara kandungnya suami udah. 25 sudah 55 M nih lo dapat dijual. Jadi kaya. Banyak yang dekat nih. Masya Allah.
begitu tahu nanti jadi kalau ngasih tahu. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Nah, kalau yang satu keluarga meninggal terus hartanya berhaknya ke keluarga suami atau ke istri ya Pak? Ya, naudz. Kecelakaan umroh Pak yang ada keluarga meninggal. Oh. Yang kebakar kecelakaan bisnya bisa kebakar. Di mana? Di Bapak ada beritanya? Enggak. Puasa. Oh, enggak tahu saya. Kalian berita Pak? Ya, Bapak kuden nih. Bapak nggak berpikir. Ya, ya. Biar berasa ustadznya gitu loh. Kalau ustadz update status kan nanti wah ini ustadz kok ngeliatin media sosial terus. Enggak. Ya, enggak, baik. Karena ini pertanyaan saya jawab. Jadi gini. Ya kayak yang saya pernah nonton beritanya juga, itu ada satu keluarga yang liburan atau kemana, naik pesawat, terus meninggal kecelakaan kan ya. Itu bagaimana? Begini. Begitu ada yang meninggal, yang pasti yang pertama dikeluarkan adalah biaya pemakamannya. Udah, biaya pemakaman harus beres. Yang kedua, dikeluarkan hutangnya kalau masih punya hutang. Keluarkan semua udah itu, untuk hutang. Kalau ada wasiat, tunaikan wasiat. Itu pastinya begitu. Udah, tersisa kan? Sekarang mulai mendiagnosa siapa ahli warisnya yang masih tersisa. Sekeluarga habis tadi ya. Nah, pertanyaan dulu ini harta siapa dulu? Harta suami kah? Harta istri kah? Dan makanya tunggu dulu. Kalau harta bersama berarti masing-masing punya saham. Ya, berarti karena ini penting nanti berkaitan ahli waris. Berarti ada saham suami, ada saham istri. Kalau susah ngitungnya, belah dua deh misalnya. Misalnya gitu ya, belah dua. Berarti 50% harta suami, 50% harta istri misalnya. Anggap anak-anak belum punya saham ya anak-anak, karena kan anak-anak kan masih ada rontok. Anggap dua. Ini penting. Kenapa? Karena berkaitan ahli waris dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri nanti. Nah, makanya bagusnya itu sebenarnya dari awal memang ada pemisahan kekayaan sebenarnya. Dan tradisi di Arab itu ada pemisahan kekayaan. Di kita kan seringkali bersama-sama itu kan. Wes, singkat cerita, suami naik ke atas dulu. Orang tua ada nggak? Istri orang tua ada nggak? Kalau orang tua ada, bapak. Masih ada, Pak. Orang tua istri masih ada 1/6. Kalau suami nggak ada, tinggal kakaknya, dia kan 2 bersaudara, Pak. Ya. 2 bersaudara. Orang tua prinsipnya dapat 1/6 kecuali ibu. Ibu kalau si mayit nggak punya saudara, nggak punya anak, ibu dapat 1/3. Tapi kalau ada saudara mayit atau ada anak si mayit, ibu dapat bagian 1/6. Itu naik ke atas dulu ya. Terus ke samping. Nah, saudara ini sebelum ke samping ke bawah dulu. Anak ada nggak? Tapi udah meninggal anaknya misalnya. Oke, berarti udah meninggal semua. Berarti nggak ada anak ya. Nah, berarti saudara dapat. Kalau saudaranya ada laki perempuan, sudah sisanya ke saudara. Habis selesai udah. Orang tua. Saudara suaminya sama istrinya dapat. Iya, karena masing-masing punya saham kan. Iya. Jadi berarti untuk si istri, Bu Ike, untuk si istri, ibu dulu 1/6. Oh, ibu kandung dan Iya, sisanya saudara udah. yang perempuan Iya. yang istrinya, Pak. Iya, yang istrinya. Berarti sisanya saudara udah. Kalau si suami karena orang tua nggak ada, tinggal saudara kan? Ya udah saudara, udah selesai. Selesai saudara udah. Tapi kan saudaranya harus saudara laki. Enggak, saudara mau laki mau perempuan dapat. Iya, dapat iya. Nah, siapa lagi? Ahli warisnya nggak ada, ya saudara dibagi. Kalau jenazah, oh, enggak apa-apa. Jenazah laki perempuan, kok jenazah saudara laki perempuan, saudara laki-laki 2 kali bagian saudari perempuan. Ya, kalau nggak ada lagi ahli warisnya, apa? 2 kakak laki-laki, 2 kakak perempuan. Ya. Berarti 2/6 ya Pak laki-lakinya, betul nggak? Itu kan 2 tambah 2. Berarti saudaranya kan 4. Berarti sama dengan saudaranya 6. Ya sudah, nanti bagi masing-masing. Laki-laki kan 2 kali bagiannya kan. Ya. Itu paling gampangnya gitu aja. Oh, tetap kalau Ya. 2 kali tetap Ya. walaupun Ya. Taruhlah misalnya saudari. Kalau saudara laki-laki kan sisa jelas ya. Kalau ada saudari perempuan kan bukan sisa. Berarti ada kelebihan harta dong. Ya dikembalikan kepada ashabul furud. siapa yang mau ngurus, Pak? Nggak, seandainya mau ada yang ngurus. Yang mau ngurus malah gini kita atau gimana? Semuanya udah nggak Yang ada. ya gini, kalau mau baiknya sudah keluarga kumpul, ngomong baik-baik diselesaikan secara Islam. Ya, secara baik-baik tapi
Tapi kalau salah satu di antara pihak keluarga ada yang hatinya busuk memang sulit. Itu yang sering saya bilang, pembagian waris itu aslinya gampang. Yang bikin sulit adalah keserakahan dalam hati. Ya hati yang bosok itu yang bikin masalah itu kadang. Saya kira itu ya Allah. Ya Bu. Kalau yang tadi masalah pembagian waris itu, yang namanya harta bersama itu berarti harta yang dapat pada saat mereka sudah menikah. Terus. Atau enggak, kan anggaplah yang kerja cuma suami ya, berarti istri di rumah. Berarti otomatis kan istri tidak berpenghasilan dong. Nah, apakah yang namanya harta bersama itu pada saat mereka nikah, atau karena istri nggak kerja ya berarti itu nggak punya harta? Yang dimaksud harta bersama itu adalah begini misalnya. Ketika mereka menikah, istri misalnya bawa harta bawaan dari orang tuanya. Misalnya gitu ya. Suami juga punya harta sendiri. Suatu saat mereka beli rumah misalnya, atau bangun rumah. Rumahnya dibangun di atas tanah si istri. Bangunannya dari suami. Itu namanya masing-masing punya saham. Beli mobil, DP-nya uang suami misalnya, nyicilnya pakai uang istri misalnya gitu. Ya itu harta bersama namanya. Kan istri walaupun tidak punya penghasilan kan mungkin dia dapat uang nafkah dari suami kan apa yang dinafkahkan ke istri kan itu jadi hak istri. Kalau istri bantuin suami pakai uangnya ya berarti itu ada saham istri di dalamnya. Makanya butuh kejujuran memang di sini, butuh kejujuran. Dan apa yang sudah dipindahkan ke istri sebagai nafkah itu tidak dihitung sebagai waris. Termasuk apa yang dihadiahkan, apa yang dihibahkan. Makanya kan sering bilang saya di sini ke ibu-ibu, kalau suami ngomong, udah mah mobil buat kamu mah, oke pak, itu langsung, jangan enggak mas ini milik bersama, jangan. Iya, benar, iya gitu. Karena sudah terjadi pembinaan hak namanya itu. Itu seperti itu. Iya bagus, aman dah, aman. Oke. Yang nikah tadi Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau mamanya udah meninggal, terus istrinya menikah lagi, punya anak perempuan, Ya. mau nikah, Ya. itu bapak sambungnya bisa jadi Bisa wali hakim. Bisa sebagai wali hakim tapi. Bisa sebagai wali hakim bisa. Bisa sebagai wali hakim bisa. Atau begini. Kan si anak ini punya paman dari jalur bapak. Enggak ada. Ya sudah wali hakim. Wali hakim bisa bapak bisa gini. Minta tolong sama pamannya untuk jadi wali, terus si pamannya suruh nyerahkan ke bapak untuk mewakili dia sebagai walinya. Jadi nanti gini akadnya. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri angkat saya yang bernama ini binti ini dengan wali pamannya yang telah mewakilkan ke saya. Agak panjang gitu kata-katanya. Enggak apa-apa. Boleh begitu. Berarti kalau misalnya dia non muslim Pak baru masuk Islam yang perempuannya. Nah itu berarti kayak mahal ini lagi tuh Pak misalnya kan. Nah itu berarti wali hakim langsung. As-sultan waliun liman la waliyalah. Jadi penguasa itu menjadi wali bagi siapa yang tidak punya wali. Maka kalau dia tadinya dari keluarga non muslim dan dia masuk Islam dan udah punya wali, maka walinya adalah penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau laki-laki boleh jadi wali boleh jadi nikahkan itu kayak misalnya boleh nih misalnya nikahin kakaknya misalnya bapaknya enggak misal ya Pak. Ya saya doakan pakai panjang umur. Soalnya itu loh Mas. Ya boleh tidak apa-apa. Asalkan sudah punya kecakapan menjadi wali. Jadi boleh tidak apa-apa. Walaupun masih kecil gitu. Asal sudah punya kecakapan. Kecakapan itu dia sudah bisa menyadari apa yang dia buat. Bahwa saya ini menjadi wali bagi kakak saya. Karena kan dia Iya. paling kecil. Ya bisa. Jangan ya sebaiknya kalau belum balik ya. Makanya saya bilang sudah punya kecakapan. Kecakapan itu biasanya kalau sudah umur usia balik biasanya. Ya 17 tahun ke atas. Udah punya KTP lah. Kan ditanya KTP nanti Bu, tanya KTP. Iya. Ditanya KTP kan. Itu seperti itu. Iya monggo. bapak saya kan kemarin 3 bulan ini meninggal dan ada tanah yang saya ditempatin ibu saya itu yang beli bapak saya. Tapi di apa di atas nama ibu saya. Berarti kalau bapak saya kemarin meninggal itu nggak
Tunggu dulu. Yang beli bapak ibu, Ya, tapi sertifikat atas nama ibu. Pertanyaannya itu cuma pinjam nama, apa emang dikasih ke ibu, ke orang tua ibu, ke ibunya ibu? ke ibu saya. Ya, kan tanah itu yang beli bapak atas nama ibu. Atas Itu cuma pinjam nama, apa memang sudah dihibahkan atau dinafkahkan ke ibu? Nah, itulah kenapa apa-apa harus jelas akadnya. Nah, harus jelas akadnya. Kalau nggak jelas akadnya, dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya yang beli siapa? Ya udah berarti waris itu. Itu. Tapi kalau ada akad dari suami, udah mah atas nama kamu dan buat kamu udah itu. Ya udah, kalau sudah begitu. Itu kalau nggak salah saya tahu itu kan tanah warisan dari keluarga ibu saya. Terus? Tadinya tanah warisan, terus kayak gitu dibeli karena waktu itu bapak kakek saya butuh gitu. Terus akhirnya ibu saya bilang, oh ya bapak saya bilang udah dibeli aja, tapi dia tambahin kamu aja kalau warisan dari satu kita mau diwariskan harus disebutkan sama anak hibah. Ya, itu dipahami apa? Dipahami sebagai hibah atau dipahami sekedar pinjam nama? Ya sudah, kalau hibah sudah berarti hibah gitu aja. Nggak usah repot-repot gitu aja kalau repot. Iya sudah. Dari makanya kalau memang itu dirasa sebagai hibah ya sudah nggak apa-apa. Jadi nggak perlu bagi kan? Nah, ya kalau itu hibah ya nggak usah dibagi sebagai warisnya bapak, karena itu hartanya ibu sudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya usahakan kita ini kalau dulu tidak terbiasa dengan akad yang jelas, sekarang dibiasakan. Saya sering cerita di sini ya. Saya secara pribadi itu di intern keluarga saya sendiri, ke istri, ke anak antar anak itu kalau pinjem, kalau ngasih, kalau jual beli. Itu saya disiplinkan. Kenapa? Supaya nanti di luar rumah terbiasa juga gitu. Jangan, ya betul itu saya pribadi itu. Saya sering pinjam uang ke istri itu sering. Walaupun akhirnya diikhlaskan itu tidak apa-apa. Tapi pinjam. Maka gitu Pak. Iya. Saya suami maksa. Kan memang begitu. Uang kita bukan Jadi kalau pinjam gitu. uang kita. Kalau minta. Kalau nolong gitu. Hutang, iya. Kenapa? Enggak jelas. Itu saya membiasakan jelas. Jadi bukan berniat kalkulasi, bukan pelit bukan, tapi untuk mendisiplinkan akad aja. Ya, terus saya pernah nyoba saya angkat ke atas kan ke bapak kan, bapak saya kepaparan saya. Soalnya bapak saya kan tolong bantu adikmu. Aku pinjam dulu. Pinjam nggih? Iya, pinjam kata bapak saya. Pinjam nanti saya bayar. Walaupun belakangan saya bilang, "Pun betul saya dibayar." Tapi kan yang penting akadnya jelas dulu. Bahwa setelah itu nggak usah dibayar, itu kan hadiah saya untuk bapak berarti kan. Itu hibah saya untuk bapak saya, Allah yarham. Walaupun ujungnya diikhlaskan, tapi tetap disiplin akad itu harus ada. Nah, itu seperti itu. Kalau saya pribadi itu gitu. Cuma kalau di internal keluarga saya coba praktekkan betul itu. Tapi kalau naik ke atas orang tua itu, ya saya coba saya praktekkan juga supaya terbiasa juga. Tapi tetap harus pakai unggah-ungguh kalau ke orang tua kan nggak enak. Apalagi sama mertua kan nggak enak juga itu. Tapi harus dibiasakan sih memang. Itu. Kenapa? Enggak. Biar jelas itu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Memang sebenarnya gini Bu, yang bagus itu ada pemisahan kekayaan sebenarnya. Sehingga kalau meninggal jelas mana yang waris, mana yang bukan waris itu. Sebenarnya gitu, biar jelas. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang tidak semuanya begitu. Ya masing-masing lah. Apalagi seperti baca dulu kan, notabene banyak anak sambungnya kan. Itu kalau nggak disiplin pemisahan kekayaan itu bisa rancu nanti itu. Sehingga mana-mana yang sudah dihadiahkan oleh Pak Haji ke Bu Haja Lulu itu harus betul-betul dipisahkan. Karena itu nanti nggak dihitung waris itu. Dan maaf seandainya Bu Haja Lulu yang meninggal, juga kan anak sambungnya kan tidak dapat jatah waris dari beliau, makanya harus jelas gitu. Untuk yang begitu itu harus jelas. Ya. Ya betul, ibu kan anak perempuan semua ya. Ya, jadi apa yang sudah dipindahkan, semasa hidup dalam bentuk hibah atau hadiah atau nafkah, itu sudah tidak bisa lagi dibagi secara waris kalau misalnya suami ibu meninggal atau ibu meninggal gitu. Berarti saudara dari laki-laki Nggak bisa.
nggak bisa, sudah dihibahkan. Sekarang sudah ada dihibah. Betul. Ya, nah kalau disclaimer dari beberapa tahun yang lalu kan. Iya. Nggih. Nggih. Ibu. Sebentar. Ibu sebagai istri ngomong ke Pak Haji minta jatah kontrakan. Berapa pintu? Enggak, misalnya lo kan harus jelas berapa pintunya. Ya, 5 pintu. Bilang gini aja, Pak, aku minta 5 pintu untuk nafkahku, Pak ya. Ya minta aja nggak apa-apa, Bu Haji kan bukan istrinya berhak gitu. Nah, sudah di hitam di atas putih kan tidak ada. Itu kalau untuk nafkah ke istri, nggak harus ngomong ke anak-anak, kan nafkah. Nafkah kan memang kewajiban suami ke istri. Nafkah itu kan ma'ruf, sesuatu yang kebaikan terkait dengan ruang dan waktu. Kita kalau baca dalam hadis tentang bab nafkah selalu ma'ruf. Nah, artinya gini, misalnya istri minta dinafkahi dalam bentuk kontrakan sehingga nanti semua hasil kontrakan itu masuknya ke istri. Nah, dan kontrakan juga menjadi milik istri misalnya. Jadi apa yang dipindahkan dalam bentuk nafkah itu, ya sudah, itu nggak bisa dibagi waris. Sebenarnya apa? Iya, tidak bisa karena sudah dipindahkan sebagai nafkah. Ya, dan apa yang sudah diberikan sebagai nafkah itu nggak boleh diminta kembali oleh suami karena tidak halal. Ya. Kalau secara hukum itu sudah sah, tidak ada masalah karena kan kaitannya dengan istri. Ini beda dengan kalau antar anak. Kalau antar anak satu dapat semuanya dapat. Tapi kalau kalau istri itu nggak harus izin anak karena itu merupakan kewajiban suami kepada istri. Kan kewajiban suami pada istri itu tidak berbatas waktu selama mereka masih hidup dan selama suami masih mampu tentunya. Dan yang kalau anak kan ada berbatas waktunya. Kalau anak sudah mandiri, sudah mampu kan tidak ada kewajiban menafkahi lagi anak. Andaikan si orang tua mau menghabiskan hartanya bersama istrinya, misalnya itu secara hukum nggak ada masalah, walaupun secara kepatutan tentu tidak patut kan, misalnya gitu. Nah, memang kalau mau baik semuanya, memang terbuka. Cuman masalahnya kan bisa. Ya kalau bisa bagus, kalau nggak bisa silakan kembali pada kebijakan suaminya aja. Saya pernah diundang orang untuk pembagian waris. Saya kaget karena beliau mengatakan si ibu ini mengatakan 1/3 buat saya dulu Ustaz. Baru ini kita bagi waris. Saya tanya, loh kok bisa tiba 1/3 Bu? Iya, saya nanya gitu kan. Begini Ustaz, dia cerita, sewaktu suami saya masih hidup, saya pernah ngomong sama suami saya, Mas, 1/3 kekayaanmu buat aku ya. 1/3 kekayaan buat aku ya. Oh ya enggak apa-apa mah, ambil aja 1/3 kekayaanku buat kamu, enggak apa-apa. Jadi sudah ada akad sejak suami masih hidup. Itu dinyatakan sebagai milik istri 1/3-nya itu. Jadi istri memang minta, saya minta 1/3 dari harta kekayaanmu ini Pak ya. Di 1/3-nya udah jadi milik istri karena sudah dihibahkan. Kalau nggak ada masalah sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada masalah memang mesti ada saksi, kalau bisa ada hitam di atas putih. Kalau bisa. Iya. Mungkin kan kayak Mbak Lulu tuh kan dia kan banyak anak-anak sana kemari, dia takutnya nanti terakhirnya Kesana kemari. Iya. Ya memang untuk kasus Bu Jalul sebaiknya ada hitam di atas putih sih memang. Pak, walaupun itu masih dari istri yang pertama mereka berdua di hidupnya itu Pak. Ya. Gini Bu, konteksnya kan gini. Konteksnya itu adalah, oh masya Allah dikasih makasih, maaf, jazakallahu khairan. Jadi gini. Konteksnya itu kan ini kita bicara hartanya suami. Kalau itu ada harta istri sebelumnya, ya jangan dikasih ke istri kedua. Iya. Punya kontrakan sebanyak itu hasil dari yang istri pertama yang kedua. Loh, tunggu dulu. Kan istri pertama beliau kan sudah meninggal sama beliau keempat. Ini yang keempat nggih? Iya, yang sebelumnya kan meninggal kan? Meninggal semua itu. Oh, yang ketiga hidup, cerai baik-baik. Oh iya, cerai baik-baik ya, cerai baik. Pak Haji cerita kemarin. Iya. Jadi gini. Kalau itu misalnya ternyata milik Pak Haji semua, ya nggak ada hubungannya dengan istri pertama kalau gitu. Gitu loh Bu. Tapi kalau di dalam kontrakan itu ada saham istri sebelumnya, ya berarti harus dibagi warisnya dulu gitu.
Makanya saya bilang tadi, dalam konteks berhaji ini, kalau ini pure murni uangnya Pak Haji sendiri, terserah sebagai nafkah ya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada aset istri sebelumnya yang meninggal, berarti dibagi waris dulu. Bagi waris dulu, kan ada anak-anaknya. Iya, misalnya di rumah. Makanya bagi dulu ke anaknya berarti. Harusnya begitu harusnya. Itu kalau bicara urutan. Mas saya bilang tadi, dalam konteks Bu Haji ini kalau itu memang milik Pak Haji, tidak ada masalah. Kalau milik Pak Haji loh ya. Ya, tapi kalau ini milik istri sebelumnya, tunggu dulu. Dibagi dulu warisnya. Iya, begitu. Ayo durasi. Ya udah, kita tutup dulu aja ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fidini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fidini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gelap. Ini maaf kosong yang kosong. Oh, nggih. Oh, nggih. Biar enak. Maaf. Matur nuwun.